Romulun, selamat sore. Sore, Pak. Kita sudah tahu bahwa Paus akan datang ke Indonesia. Sejauh mana persiapannya untuk kedatangan Bapak Paus, Romo? Ya, puji Tuhan, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kedutaan Besar Vatikan dan juga dikonfirmasi oleh Kementerian Luar Negeri, Paus Fransiskus berencana akan datang ke Indonesia pada tanggal 3 sampai dengan 6 September mendatang. Saat ini seluruh rangkaian kegiatan dan acara serta persiapan sedang dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini panitia pelaksana yang ditunjuk ataupun diangkat oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia bersama dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri dan juga Kedutaan Besar Vatikan. Dan pemerintah ya? Dan dalam ini pemerintah diwakili oleh Kemenlu. Jadi semua persiapan sedang masih dilaksanakan dalam koordinasi, persiapan, logistik dan lain sebagainya. Ya, kalau persiapan sedang berjalan, Romo, apakah sudah ada agenda yang ditetapkan atau kemudian masih dalam proses, Romo? Sampai dengan saat ini, ya, di awal bulan Juni ini, memang sudah ada rencana kegiatan yang dipersiapkan oleh panitia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Namun semuanya masih menunggu konfirmasi dari Vatikan sendiri. Apakah akan di-approve, apakah akan disetujui atau tidak, itu masih menunggu konfirmasi dari Vatikan. Berbagai macam kegiatan yang akan dilaksanakan di Jakarta. Dalam hal ini saya menekankan hanya di Jakarta bahwa Paus Fransiskus akan mengunjungi Indonesia, kotanya adalah Jakarta. Jadi tunggu pada saat yang tepat atau tunggu tanggal mainnya, bahwa berbagai macam acara yang dilaksanakan Paus Fransiskus sebagai pemimpin negara sekaligus pemimpin agama Katolik itu akan dikonfirmasi kemudian. Dan dalam hal ini saya hanya ingin memberitahu bahwa semua informasi resmi akan dirilis ataupun dikeluarkan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia. Websitenya adalah www.mirifica.net. Jadi dan pasti hanya di Jakarta tadi, Romo. Betul, sejauh ini. Dan agendanya sedang disusun dan dikoordinasikan begitu, Romo, ya? Disusun, dikoordinasikan, dimatangkan, disiapkan, karena melibatkan begitu banyak hal. Kita bersyukur animo umat Katolik Indonesia begitu istimewa menyambut kedatangan Paus, ada doanya, bahkan di sebuah gereja ada tulisan layar 93 hari lagi sebelum Paus datang. Jadi kita syukuri animo umat. Ini adalah perayaan Gereja Katolik Indonesia, tapi juga perayaan umat seluruhnya menyambut kehadiran Paus Fransiskus, karena Paus terakhir yang datang ke Indonesia kan 35 tahun yang silam. Tahun 1989. Betul. Ya, Romo, animo umat begitu luar biasa dan umat pengen juga ada sesuatu yang mewarnai kunjungan itu, misalnya merchandise atau cindera mata. Apakah ada ketentuan atau ada keputusan dari panitia atau dari manapun, dari Vatikan barangkali, terkait dengan cindera mata atau merchandise ini, Romo? Berdasarkan informasi yang kami terima terakhir dari panitia maupun dari Konferensi Wali Gereja Indonesia, kami tidak menyiapkan secara khusus merchandise yang diproduksi oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia ataupun panitia. Dalam tanda kutip, tidak ada namanya official merchandise dari kami. Jadi semua kreativitas umat, kelompok, seksi, parokial yang membuat aneka merchandise berkaitan dengan kedatangan Paus adalah inisiatif mereka sendiri. Itu bukan domain kami, tapi itulah gerakan umat untuk menyambut kedatangan Paus. Dan ini bagian dari kegembiraan umat itu, ya, Romo? Ya? Betul. Nah, Romo, kalau ada kegembiraan umat dan kemudian ada persiapan yang dilakukan oleh panitia ataupun oleh keuskupan dan pemerintah dan kepausan, nah apa yang mesti dipersiapkan oleh umat sebenarnya, Romo, untuk menyambut kedatangan Paus? Pertama pasti persiapan spiritual. Kita menyambut Paus Fransiskus dengan persiapan spiritual karena dia sebagai pemimpin tertinggi gereja Katolik akan hadir. Makanya nanti akan juga dirilis doa kepada keuskupan-keuskupan, doa khusus untuk menyambut kedatangan Paus. Secara khusus kita juga berdoa agar Paus tetap sehat menjelang kedatangannya, sehingga apa yang direncanakan ini akan terwujud. Sebagai informasi, ini adalah kunjungan yang tertunda. Karena kan dulu kan rencananya Paus Fransiskus tahun 2020, tapi kemudian karena COVID mundur sampai 4 tahun. Jadi persiapan spiritual, doa, dan juga pesan dari
Bapak Kardinal Ignatius Suharyo itu sederhana, marilah kita menyambut Paus Fransiskus sebagai pribadi dan juga gagasan-gagasannya. Maka silahkan dengan satu dan lain cara di berbagai macam komunitas gerejawi untuk mempelajari, berdiskusi, membaca pemikiran-pemikiran Paus Fransiskus selama masa pontifikalnya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi lebih pada persiapan batin hari ini ya, Romo. Iya, betul. Ya. Terima kasih Romo untuk penjelasannya. Satu lagi, Pak, boleh saya tambahkan? Boleh, Romo. Ya, menyampaikan apa yang diberikan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia bahwa animo umat begitu besar untuk menyambut Paus Fransiskus, tapi seluruh acara maupun kegiatan yang berkaitan dengan Paus Fransiskus berita resminya adalah melalui Konferensi Wali Gereja Indonesia yang tadi sudah disebutkan di www.mirifica.net. Maka aneka macam pengumuman-pengumuman lain yang tidak berasal dari mirifica.net itu bukanlah informasi yang resmi yang berasal dari gereja. Ada berita A, B, C mengenai Paus Fransiskus, tapi selama itu bukan berasal dari KWI, maka itu bukanlah sesuatu yang resmi ataupun saya nggak mau mengatakan dapat dipertanggungjawabkan, tapi yang formal berasal dari gereja Katolik. Jadi supaya umat juga dalam hal ini melihat bukan hanya isi beritanya, tapi dari mana sumber itu berasal. Iya. Jadi umat diminta untuk terus mengikuti websitenya KWI, mirifica.net ya Romo ya. Betul, termasuk juga bagaimana kalau nanti ada misa dengan Paus, bagaimana cara mendapatkan tiket ataupun akses masuk. Kalau seandainya ada rencana misa akbar dengan Paus Fransiskus, itu semuanya berdasarkan informasi yang akan kami rilis di kemudian hari, sambil menunggu konfirmasi dari Vatikan mengenai acara-acara mana saja yang akan disetujui dan akan dilaksanakan oleh Paus Fransiskus dalam kunjungannya ke Indonesia. Dan yang terakhir, untuk teman-teman, kan banyak yang permintaan wawancara, lalu kemudian permintaan liputan dan lain sebagainya. Saya mendapat informasi yang kini saya akan sampaikan bahwa yang namanya akses media, apapun yang berhubungan dengan media baru akan diinformasikan kurang lebih di bulan Agustus mendatang, ataupun 1 bulan sebelum kedatangan Paus Fransiskus. Baik, terima kasih Romo Ulun, dan mari kita persiapkan batin kita untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus. Terima kasih, Pak Tra. Terima kasih Romo. Terima kasih, Pak.